Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho sebagai asisten dari praktikum analisis pangan acara 6, yaitu analisis kadar vitamin C. Jadi tujuan dari diadakannya praktikum analisis kadar vitamin C ini yaitu untuk membuktikan apakah kadar vitamin C yang tertera pada kemasan minuman sari buah ini benar dengan yang ada pada di belakang kemasan. Kemudian metode yang akan digunakan untuk menguji kadar vitamin C ini yaitu menggunakan titrasi iodometri dengan indikator larutan amilum. Selanjutnya ada perkenalan alat-alat yang akan digunakan pada praktikum ini. Yang pertama yaitu ada pipet ukur 10 mili, kemudian ada pipet ukur 1 mili, kemudian ada propipet warna merah, terus ada propipet warna hijau, gelas arloji untuk menimbang, kemudian ada gelas beker 10 mili, Erlenmeyer 250 mili 2 buah, kemudian ada gelas ukur 10 mili, ada gelas beker 250 mili 2 buah, kemudian ada statif dan buret. Nah, selanjutnya ada perkenalan bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada Aquades, kemudian ada larutan sampel B, larutan sari buah sampel A, kemudian ada larutan iodin 0,01 N, dan amilum PA. Jadi cara kerja yang pertama yaitu kita menyaring sampel yang digunakan agar didapatkan filtrat yang jernih. Kami menggunakan sampel sari buah A yang menggunakan corong, gelas ukur, dan di atasnya diletakkan kertas sari. Tuangkan secara perlahan-lahan, tunggu sampai filtratnya turun. Di sini diambil filtrat sebanyak 50 mili. Selagi menunggu filtrat sampel A didapatkan 50 mili, lakukan hal yang sama pada sampel B. Disaring menggunakan kertas sari. Selanjutnya diambil filtrat yang sudah disaring tadi sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipet ukur 10 mili. Karena ini 3 pengulangan, maka dimasukkan ke dalam 3 Erlenmeyer yang berbeda biar lebih cepat. Kemudian filtrat yang sudah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer ditambahkan dengan 2 mili larutan amilum 1%. Karena ini menggunakan pipet ukur 1 mili, maka dilakukan banyak 2 kali. Amilum ini ditambahkan untuk menjadi indikator saat nanti dititrasi yang akan berubah menjadi warna biru keunguan.
Kemudian sampel larutan sari buah B yang sudah didapatkan filtratnya dan ditambahkan dengan 2 mili amilum tadi, kemudian dititrasi dengan larutan iodin 0,01 N. Buka keran burat ini perlahan-lahan. Dan titrasi berhenti ketika filtrat sudah berubah warna menjadi biru keunguan. Saat dititrasi jangan lupa sambil digojok perlahan agar mudah larut dan tercampur. Karena filtrat yang ada di bawah sudah berubah menjadi sedikit keunguan atau violet, maka titrasi dihentikan dan dilihat volume yang digunakan. Setelah berhenti tadi dilihat volume yang digunakan untuk titrasi dari yang semula 20 di angka 28, kemudian ada di angka 37, tadi digunakan sebanyak 8,6 ml. Selanjutnya dilanjutkan untuk titrasi yang kedua pada sampel B. Di sini warnanya sudah berubah agak keunguan, jadi titrasinya dihentikan dan dicatat. Di sini kan tadi volume sebelum digunakan itu ada 37, menunjukkan angka 37,2, dan setelah dititrasi ternyata sisanya di angka 45. Jadi kita hitung dari 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah tadi 2 mili, 0,2 mili, berarti jadi titrasi volume titrasi yang digunakan yaitu 8,2 ml. Dan ini yang terakhir untuk sampel B yang dititrasi ulangan ketiga. Nah, di sini karena warna sampel sudah berubah dari yang semula menjadi dari pink menjadi agak keunguan, maka titrasi dihentikan. Volume titrasi dari menunjukkan indikator angka 0, dan kemudian hasil akhirnya menjadi 8,5. Jadi volume titrasi yang digunakan pada sampel B ulangan ketiga ini sebanyak 8,5 ml. Selanjutnya, setelah titrasi pada sampel B dengan 3 ulangan selesai, dilanjutkan dengan melakukan titrasi pada sampel A sama dengan 3 kali pengulangan, yang dimana setiap Erlenmeyer diisi dengan 10 ml larutan sampel. Kemudian setiap Erlenmeyer nanti ditambahkan 2 ml amilum 1% sebagai indikator. Di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan dari larutan iodin 0,01 N. Larutan iodin 0,01 N yang digunakan untuk sebagai titrasi ini dibuat dengan cara menimbang iodium sebanyak 1,26 gram, yang kemudian akan ditambahkan dengan 3 gram kalium iodida atau Ki, ya, kemudian akan dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml atau 1 liter, dan ditambahkan aquades sampai tanda batas. Dan untuk pembuatan indikator berupa larutan amilum 1% itu menggunakan dengan cara menimbang 1 gram larutan menimbang 1 gram amilum, dan kemudian akan dilarutkan ke dalam 100 ml aquades. Ya, sekian praktikum acara 6 analisis pangan mengenai perhitungan kadar vitamin C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.